event KDI lah, apalah, ada gimmick-gimmick. Mama tuh Atmosfer mencekam di balik kemegahan studio. Di balik sorot lampu moving head yang berwarna-warni dan megahnya panggung Dangdut Akademi 7, DA7 2025, tersimpan sebuah ketegangan yang nyaris tak terendus kamera utama. Studio yang biasanya dipenuhi tawa dan tepuk tangan penonton, tiba-tiba berubah menjadi medan energi yang sangat berat ketika Iis Dahlia, sang juri senior, menunjukkan gelagat ketidaksenangan. Ketegangan ini bukan sekedar gimmick televisi, melainkan akumulasi dari tekanan kompetisi yang sudah mencapai puncaknya. Para kru di belakang panggung tampak berlarian dengan wajah pucat, sementara bisik-bisik mengenai ketidakpuasan Iis Dahlia mulai menyebar seperti api di atas rumput kering. Atmosfer yang awalnya ceria berubah menjadi dingin, menciptakan jarak yang lebar antara kemewahan yang tampak di layar kaca dengan realitas pahit yang terjadi di balik layar. Setiap langkah kaki Iis Dahlia menuju ruang juri terasa berat dan penuh muatan emosi, menandakan bahwa sebuah badai besar akan segera melanda produksi malam itu, mengubah sejarah perjalanan DA7 musim ini menjadi sesuatu yang tak terlupakan bagi siapapun yang berada di sana. Ledakan amarah sang diva, sebuah protes kemanusiaan. Kemarahan Iis Dahlia pecah bukan karena urusan pribadi, melainkan karena rasa keadilan yang terusik. Dalam sebuah momen yang terekam secara amatir, Iis tampak berdiri dari kursinya dengan wajah yang memerah, menunjuk ke arah teknis produksi sambil melontarkan kalimat-kalimat pedas yang bergetar karena emosi. Ia tidak lagi peduli dengan citra anggunnya sebagai diva. Yang ada hanyalah seorang mentor yang merasa anak didiknya diperlakukan secara tidak adil. Kalimat "kasihan pesertanya" bukan sekedar teriakan, melainkan sebuah manifestasi dari rasa sakit hati melihat perjuangan kontestan yang seolah-olah disia-siakan oleh kendala teknis yang seharusnya bisa dihindari. Iis Dahlia melihat betapa besar pengorbanan para peserta yang datang dengan sejuta mimpi, namun harus terhambat oleh sistem yang dianggapnya tidak profesional. Ledakan amarah ini menjadi tamparan keras bagi seluruh tim produksi. Sebuah momen jujur yang merobek topeng kesempurnaan sebuah acara televisi besar, memperlihatkan bahwa di balik industri hiburan yang gemerlap, tetap ada hati nurani yang harus dijaga dan dihormati. Nasib peserta di ujung tanduk kompetisi. Poin utama yang menjadi keresahan Iis Dahlia adalah kondisi fisik dan mental para peserta yang telah mencapai titik nadir. Mereka adalah pemuda-pemudi berbakat yang telah meninggalkan kampung halaman, menguras air mata dan energi demi satu kesempatan mengubah hidup. Namun, di balik layar DA7 2025, terungkap bahwa jadwal latihan yang tidak manusiawi dan kendala teknis di panggung seringkali membuat performa mereka tidak maksimal. Iis Dahlia merasa bahwa para juri diminta untuk menilai sesuatu yang tidak adil. Menilai suara yang serak karena kelelahan, atau menilai koreografi yang berantakan karena kesalahan musik. Baginya, menyalahkan peserta atas kesalahan yang dibuat oleh sistem adalah sebuah ketidakadilan yang tak termaafkan. Ia melihat wajah-wajah lesu kontestan di belakang panggung yang tetap dipaksa tersenyum di depan kamera. Sebuah ironi yang membuat hatinya perih. Inilah yang mendasari pembelaan mati-matian Iis. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap keringat yang jatuh di panggung DA7 dihargai dengan platform yang layak dan setara bagi semua. Benturan idealisme juri dan realitas produksi. Konflik ini juga menyoroti benturan tajam antara idealisme seorang juri dengan realitas produksi televisi yang seringkali lebih mementingkan durasi dan rating. Iis Dahlia, dengan jam terbang puluhan tahun, memiliki standar emas untuk sebuah pertunjukan musik dangdut. Ia menginginkan kesempurnaan dalam audio, pencahayaan, dan kenyamanan peserta agar bakat mereka benar-benar bersinar. Di sisi lain, tim produksi seringkali terjepit oleh tuntutan sponsor dan jadwal siaran langsung yang sangat ketat, yang terkadang membuat detail-detail penting terabaikan. Perdebatan sengit yang terjadi di balik layar antara Iis dan tim kreatif menunjukkan betapa sulitnya menjaga integritas sebuah kompetisi di tengah industri yang serba cepat. Iis tidak mau kompromi. Baginya, jika sebuah acara mengklaim sebagai tempat mencari bintang, maka prosesnya harus memperlakukan calon bintang tersebut dengan penuh hormat. Benturan ini menciptakan kebuntuan yang membuat proses syuting sempat terhenti beberapa saat, memaksa semua pihak untuk merenung kembali tentang tujuan utama dari diadakannya Ajang Dangdut Akademi ini. Simpati netizen, Iis Dahlia sebagai ibu para kontestan. Segera setelah cuplikan ketegangan tersebut bocor ke publik, gelombang dukungan untuk Iis Dahlia mengalir deras di jagat maya.
Netizen yang biasanya kerap mengkritik gaya bicara Iis yang tajam, kali ini justru berbalik membelanya dengan penuh semangat. Mereka melihat sisi lain dari sang diva, sisi keibuan yang protektif terhadap anak-anak didiknya. Tagar dukungan mulai bermunculan, menggambarkan Iis sebagai sosok yang berani bersuara di tengah sistem yang membungkam. Publik merasa bahwa apa yang dilakukan Iis adalah sebuah keberanian yang jarang ditemukan di dunia hiburan yang penuh dengan kepura-puraan. Banyak orang mulai menyadari bahwa komentar pedas Iis selama ini sebenarnya bersumber dari kecintaannya yang mendalam terhadap musik dangdut dan rasa sayangnya kepada para talenta muda. Citra Iis bertransformasi dari juri yang jahat menjadi pahlawan bagi para kontestan yang tidak punya suara. Dukungan netizen ini memberikan tekanan tambahan bagi penyelenggara untuk segera membenahi sistem internal mereka agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Dampak psikologis bagi kontestan DA7. Di tengah badai protes yang dilancarkan Iis Dahlia, kondisi psikologis para kontestan menjadi perhatian utama. Mendengar juri sekelas Iis Dahlia membela mereka dengan begitu emosional, banyak peserta yang tak kuasa menahan tangis di belakang panggung. Ada rasa haru sekaligus beban moral yang besar yang kini mereka pikul. Di satu sisi, mereka merasa terlindungi karena ada sosok besar yang peduli pada nasib mereka. Namun di sisi lain, ketegangan ini menambah tekanan mental bahwa mereka harus tampil jauh lebih baik untuk membuktikan bahwa pembelaan Iis tidak sia-sia. Beberapa peserta mengaku bahwa mereka sempat merasa putus asa sebelum insiden ini terjadi. Merasa seperti properti dalam sebuah acara besar. Namun, kemarahan Iis memberikan mereka harapan baru bahwa bakat mereka benar-benar dihargai sebagai manusia, bukan sekadar angka dalam rating televisi. Keberpihakan Iis Dahlia menjadi pelipur lara sekaligus pemacu adrenalin bagi para peserta untuk terus bertahan di tengah kerasnya persaingan menuju tangga juara Dangdut Akademi 7. Respon juri lain antara mendukung dan menengah. Kejadian ini juga menyeret juri-juri lain seperti King Nasar, Soimah, dan Dewi Persik ke dalam situasi yang canggung namun krusial. Dalam suasana yang panas, peran mereka menjadi penyeimbang agar ketegangan tidak berakhir pada perpecahan total. Nasar, yang dikenal sebagai pencair suasana, mencoba mendekati Iis dengan cara yang lebih personal untuk meredakan emosinya. Sementara Soimah, yang juga memiliki prinsip kuat, tampak memberikan dukungan melalui tatapan mata dan gestur tubuh yang setuju dengan poin-poin keberatan Iis. Meskipun mereka memiliki cara penyampaian yang berbeda, ada kesamaan visi di antara para juri, bahwa kualitas kompetisi harus tetap terjaga. Diskusi di ruang juri selama jeda iklan menjadi sangat intens, di mana mereka saling berbagi keresahan yang sama mengenai teknis produksi. Persatuan para juri senior ini menjadi kekuatan yang sangat besar, memaksa manajemen produksi untuk tidak mengabaikan tuntutan mereka. Kebersamaan juri dalam membela hak peserta menjadi bukti bahwa DA7 2025 memiliki standar moral yang tinggi di balik semua drama yang terjadi. Evaluasi total tim produksi DA7. Menanggapi kemarahan luar biasa dari Iis Dahlia, manajemen Puncak Stasiun Televisi dikabarkan langsung melakukan pertemuan darurat di malam yang sama. Insiden kasihan pesertanya ini menjadi katalisator bagi evaluasi total terhadap seluruh alur kerja produksi DA7 2025. Dari sistem manajemen panggung hingga kesejahteraan peserta di asrama, semuanya ditinjau ulang untuk mencari celah yang menyebabkan kekecewaan sang juri. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ada beberapa perubahan signifikan yang langsung diterapkan pasca kejadian tersebut, termasuk penambahan waktu istirahat bagi kontestan dan pengecekan teknis audio yang lebih ketat sebelum siaran dimulai. Langkah ini diambil bukan hanya untuk meredakan kemarahan Iis, tetapi juga untuk menyelamatkan reputasi acara yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Tim produksi sadar bahwa tanpa kredibilitas dari juri seperti Iis Dahlia, ajang ini akan kehilangan ruhnya. Transformasi besar-besaran ini diharapkan dapat menjadikan DA7 2025 sebagai musim yang tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga sukses dalam memberikan keadilan bagi seluruh talenta yang terlibat. Masa depan industri dangdut, standar baru yang ditetapkan. Aksi berani Iis Dahlia di DA7 2025 ini secara tidak langsung telah menetapkan standar baru dalam industri ajang pencarian bakat di Indonesia. Kejadian ini mengirimkan pesan kuat kepada seluruh produser acara televisi bahwa bakat dan kemanusiaan harus selalu berada di atas kepentingan teknis semata. Iis telah memulai sebuah revolusi kecil di mana juri tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nilai, tetapi juga sebagai pengawas kualitas dan pelindung bagi para kontestan. Hal ini menjadi preseden penting bagi kompetisi-kompetisi serupa di masa depan agar lebih memperhatikan aspek kesejahteraan peserta. Para pengamat musik dangdut menilai bahwa apa yang dilakukan Iis akan berdampak panjang pada kualitas lulusan DA7
karena mereka dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Masa depan dangdut Indonesia kini tampak lebih cerah dengan adanya juri-juri yang tidak takut kehilangan pekerjaan demi membela kebenaran dan kualitas seni yang murni. Rekonsiliasi di bawah lampu sorot, sebuah akhir yang kuat. Setelah badai amarah meredah, momen rekonsiliasi antara Iis Dahlia, tim produksi, dan para peserta menjadi penutup yang sangat emosional. Dalam sebuah sesi yang tak terduga, Iis Dahlia menyampaikan permintaan maaf jika caranya bersuara terlalu keras. Namun ia menegaskan kembali bahwa itu semua dilakukan demi cinta. Air mata haru tumpah di atas panggung ketika para peserta memeluk Iis sebagai tanda terima kasih atas pembelaan yang diberikan. Momen ini bukan hanya sekedar akhir dari sebuah konflik, melainkan awal dari babak baru DA7 2025 yang lebih solid dan penuh empati. Panggung yang tadinya panas karena kemarahan, kini berubah menjadi hangat karena rasa kekeluargaan yang semakin erat. Iis Dahlia telah membuktikan bahwa di balik sosoknya yang tegas, tersimpan hati emas yang selalu berdenyut untuk kemajuan musik dangdut Indonesia. Drama ini berakhir dengan sebuah janji bersama untuk menjadikan DA7 sebagai kompetisi terbaik yang pernah ada, di mana setiap peserta diberikan kesempatan paling adil untuk bersinar menjadi bintang yang sesungguhnya.